Halo semuanya, di video ini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan beberapa studi kasusnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Denisa Asasabila Adisa Kinanti dan dua rekan saya, Anissa Fasadea Maharani dan Raffi Putra Pradana. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, panca dan sila. Panca yaitu 5 dan sila adalah dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila tersendiri yaitu adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya, apa sih pengertian sistem itu? Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak, kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Terdapat dua konsep yang terkandung di dalam Pancasila. Apa aja sih konsep yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama ada deontologi, yaitu Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Yang kedua ada teleologi, yaitu Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Setelah kita mengetahui pengertian dari Pancasila sebagai sistem etika, kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Kira-kira apa saja sih urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang ada di Indonesia? Yang pertama, kasus korupsi. Nah, di Indonesia sendiri, kasus korupsi masih terjadi banyak sekali dan bisa melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, ada kasus terorisme. Kasus ini mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, adanya pelanggaran atas arti HAM. HAM adalah hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terdapat kesenjangan. Nah, dalam kesenjangan ini terdapat kelompok miskin dan kelompok kaya, dan masih terdapat kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya pengingkaran dalam pembayaran pajak. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap. Yang kedua, menjadi pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan. Yang ketiga, menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Yang pertama, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi atau kebijakan dan kearifan. Kemudian yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi atau tujuan saja atau teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan atau virtu ethics. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kemudian yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Studi kasus yang pertama yaitu terdapat pada sila 1, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta meningkatkan sikap saling toleransi sesama mahasiswa. Adapun kasus pada sila 1 yaitu ketika terdapat forum rapat antar mahasiswa, salah satu siswa harus menjalankan ibadah di hari Minggu sehingga tidak bisa mengikuti rapat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa lain yang tidak setuju jika rapat tersebut tidak full team atau lengkap. Akhirnya terjadi perdebatan yang membuat suasana semakin rusuh. Untuk menanggapi tanggapan pada kasus sila pertama, hal tersebut terjadi karena kurangnya toleransi umat beragama dan sebaiknya mahasiswa tersebut saling menghargai dan memprioritaskan bahwa beribadah itu adalah hal yang lebih penting. Anggota yang lain juga bisa berdiskusi terlebih dahulu dan bisa mengatur jadwal lain untuk mengadakan rapat kembali. Selanjutnya yaitu adalah sila kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tengah rasa, dan mahasiswa harus berani membela kebenaran dan keadilan. Adapun contoh dari kasus sila kedua yaitu di dalam kampus pastinya terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Di kelas A terdapat salah satu siswa yang berasal dari suku dan ras yang berbeda. Mahasiswa tersebut memiliki budaya yang berbeda dengan lainnya, dan kemudian
Teman yang tidak mengetahui budaya tersebut memberi ucapan buruk bahwa budaya yang dilakukan ialah aneh dan kuno, sehingga mahasiswa yang memiliki budaya tersebut merasa dikucilkan dan membuat dirinya mengasingkan diri. Dalam menanggapi kasus pada sila kedua, menurut saya perilaku tersebut adalah perilaku yang sangat tidak mencerminkan sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan kita sebagai mahasiswa seharusnya mengetahui bagaimana cara menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Adanya budaya yang berbeda, kita tidak boleh menjelekkan, karena itu merupakan tradisi yang mereka lakukan di daerahnya. Dan dengan perbedaan seharusnya kita dapat bersatu dan lebih menghargai antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antar mahasiswa. Seperti contoh kasus pada sila ketiga, yaitu setiap instansi di Indonesia pasti mahasiswanya berbagai macam suku dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua. Mayoritas mahasiswa yang bersuku Papua membentuk sebuah kelompok atau organisasi yang bernama OPM atau disebut dengan Organisasi Papua Merdeka. Dan organisasi ini mengajak warga Papua untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negara sendiri. Dalam menanggapi kasus sila 3 tersebut, tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai persatuan, dikarenakan hal tersebut bisa membuat negara kita akan mudah terjajah dan semakin kalah saing, serta mudah untuk terpecah belah. Selanjutnya yaitu sila keempat. Sebagai mahasiswa, kita harus mengedepankan sikap suka bermusyawarah ketika akan mengambil keputusan bersama dan bijak dalam mengutarakan pendapat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Adapun kasus yang tertera pada sila keempat yaitu pada forum rapat di organisasi kuliah, semua anggota berhak mengutarakan pendapatnya, tetapi terdapat anggota yang tidak setuju dan kekeh terhadap pendapatnya sehingga menimbulkan ketegangan rasa terhadap anggota yang lainnya. Dalam menanggapi kasus pada sila keempat, hal tersebut tidak mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Dan kita sebagai mahasiswa harus menghargai pendapat yang diutarakan setiap anggota agar mendapatkan hasil yang dapat mencapai tujuan bersama atau mufakat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Mahasiswa harus mampu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Adapun contoh kasus pada sila kelima yaitu terdapat perkumpulan pertemanan di kuliah. Mereka memperlakukan teman luar pergaulannya dengan tidak keadilan karena bukan teman dekatnya. Dalam menanggapi kasus pada sila kelima tersebut, perihal tersebut tidak mencerminkan sila kelima, dikarenakan tanggapan kita sebagai mahasiswa, kita harus memperlakukan teman sedengan adil meskipun dia bukan teman dekat kita. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika, mulai dari teori sampai dengan studi kasus. Semoga video ini bermanfaat untuk semua kalangan, dan kami mohon maaf jika banyak yang salah atau masih kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat menonton.